Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah ya, semuanya pada sehat hari ini. Nah, untuk pertemuan kali ini, Ibu akan berkisah tentang Nabi Muhammad SAW, yaitu peristiwa Isra Miraj. Pada suatu ketika, Nabi Muhammad memiliki ujian yang sangat berat karena pada saat berdakwah, Nabi Muhammad ditolak oleh penduduk Taif. Kemudian Nabi Muhammad ditinggalkan oleh dua tokoh besar Islam, yaitu pamannya Abu Thalib dan istrinya Siti Khadijah. Dalam hal ini, kaum muslim sangat bersedih dan kaum Quraisy semakin memusuhi Nabi Muhammad SAW. Dalam kejadian ini, Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk melaksanakan perjalanan Isra Miraj bersama Rasulullah SAW. Nah, Isra adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sedangkan Mi'raj adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Nah, kemudian pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi, malaikat Jibril dan Buraq menjemput untuk melaksanakan perjalanan Isra Mi'raj bersama Rasulullah SAW. Nah, pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi, malaikat Jibril dan Buraq menjemput dan mengajak Nabi Muhammad untuk melaksanakan perjalanan Isra Miraj. Nah, ketika melaksanakan perjalanan Isra, Nabi Muhammad berhenti pada 4 tempat, yaitu tempat pertama kota Madinah. Kota Madinah yaitu tempat di mana Nabi Muhammad hijrah, dan tempat yang kedua yaitu Tursina. Tursina yang merupakan tempat di mana Nabi Musa bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tempat ketiga yaitu Baitulam. Baitulam merupakan tempat di mana Nabi Isa dilahirkan. Dan tempat yang keempat yaitu Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa merupakan tempat di mana para nabi melaksanakan sholat. Dari zaman Nabi Adam hingga Nabi Isa alaihissalam diturunkan dari langit. Dalam perjalanan Mi'raj, Rasulullah bertemu dengan para nabi di setiap tingkatan langitnya. Di tingkatan pertama, Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di tingkatan kedua, Rasulullah bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Di tingkatan ketiga, Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di tingkatan keempat, Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di tingkatan kelima, Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di tingkatan keenam, Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Di tingkatan ketujuh, Rasulullah pun bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Rasulullah SAW menuju Sidratul Muntaha dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah sholat kepada Rasulullah, di mana sholat merupakan tempat mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, juga dengannya kita dapat sampai ke langit. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan perjalanannya menuju pulang ke kota Mekah. Di tengah perjalanan, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, berapa waktu sholat yang Allah berikan kepada engkau?" Dan Rasulullah pun menjawab, "Allah memberikan waktu sholat kepada hamba 50 waktu sholat." Kemudian kata Nabi Musa, "Bagaimana jika engkau kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta diringankan dalam mendirikan sholat?" Nah, kemudian Rasulullah pun kembali lagi ke Sidratul Muntaha untuk meminta diringankan dalam mendirikan sholat. Dan Rasulullah SAW kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk meminta keringanan. Pada saat itu, setelah pembicaraan yang panjang, Allah memberikan keringanan kepada Muhammad untuk mendirikan sholat menjadi 5 waktu, yaitu sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Setelah selesai diberikan perintah seperti itu, Nabi Muhammad kemudian melanjutkan perjalanan untuk menuju ke rumahnya. Setelah sampai di rumahnya, Rasulullah SAW kedatangan tamu, yaitu Abu Jahal. Abu Jahal diceritakan
oleh Nabi Muhammad tentang perjalanan tersebut. Nah, setelah itu Abu Jahal pun mengumpulkan para penduduk Mekah untuk mendengarkan perjalanan Nabi Muhammad. Setelah dikumpulkan, Nabi Muhammad akhirnya menceritakan kembali kepada penduduk kota Mekah. Walaupun banyak penduduk yang tidak percaya, tetapi Rasulullah tetap membuat yakin penduduknya untuk percaya kepada Rasulullah SAW. Dan selain itu pun Rasulullah menyampaikan bahwa kewajiban umat muslim yaitu melaksanakan sholat 5 waktu. Terima kasih, mudah-mudahan kalian semua mendapatkan ilmu ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.